Salam sejahtera, jumpa lagi di channel RNC. Kali ini kami akan presentasikan sebuah tuntunan dengan topik Minhajul Abidin. Salah satu karya besar Imam Al-Ghazali ini merupakan bentuk praktis dari kitab lainnya yaitu Al-Ihya Al-Ulumuddin. Jadi, selamat mengikuti. Al-Ghazali menyusun kitab ini dengan kalimat-kalimat sederhana, yang dapat dinikmati oleh semua golongan, tidak terbatas bagi para ulama fikih saja. Al-Ghazali berkata, saya menyusun kitab ini dengan kalimat-kalimat sederhana yang menyenangkan, bermanfaat bagi yang mau merenungkannya, dan mengajak kepada jalan yang terang, Allah. Mungkin Al-Ghazali telah lelah, berselisih dengan para ulama dan ahli hadis. Dia ingin menulis kitab dengan kalimat-kalimat yang jelas, mudah dipahami, dan tidak memberatkan siapapun. Al-Ghazali tidak keluar dari jalan sunnah, bahkan ia ingin pengajaran dan hukum-hukum yang ada padanya bisa berpengaruh langsung dalam kehidupan seorang muslim. Dia juga berharap, sunnah menjadi pemikiran terbesar umat Islam dan dekat di hati mereka. Pembahasan tentang kitab Minhajul Abidin ini kami batasi hanya intisarinya saja, karena isi dari kitab itu sendiri sangat detail dan menerangkan sisi-sisi praktis dalam beribadah. Namun demikian, harapan kami dengan mengikuti kajian ini, pemirsa RNC bisa mendapatkan pengetahuan tentang pokok-pokok praktis dalam menyempurnakan ibadahnya. Dan dengan memperbaiki dan menyempurnakan ibadah, kita semua terangkat kedudukannya di akhirat nanti. Sebagai pembuka, menjawab pertanyaan, hal apakah yang harus dilakukan manusia semasa hidupnya di dunia? Tidak lain adalah ibadah. Lalu, manusia juga harus fokus dalam menempuh jalannya dengan diiringi bisikan dari langit, atau khotros samawiyah, dan taufik yang diberikan secara khusus oleh Allah. Itulah yang terkandung di dalam firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 22. Hal ini juga diisyaratkan oleh Rasulullah melalui sabdanya, sesungguhnya cahaya apabila masuk ke dalam hati, ia akan menjadi lapang dan tenang. Lantas Rasulullah ditanya, wahai Rasul Allah, apakah hal itu memiliki tanda yang dapat diketahui? Beliau menjawab, tandanya adalah, ketika sang hamba menjauh dari kehidupan yang semu, lalu berpaling kepada kehidupan yang kekal, dan melakukan persiapan untuk menghadapi kematian, sebelum kematian itu benar-benar datang. Kata An-Nahju, Al-Manhaju, dan Al-Minhaju, dalam bahasa Arab artinya, jalan yang terang. Disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, berbunyi, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Al-Ghazali menghendaki kitab ini menjelaskan tata cara menempuh perjalanan menuju akhirat. Hal itu bisa ditempuh dengan jalan ibadah sebagai buah dari ilmu, jalannya mereka yang taat, dan metode mencapai surga. Al-Ghazali mengatakan bahwa metodologi yang ia pakai dalam kitab ini adalah ilham dari Allah. Yaitu dengan urutan tahapan yang tidak pernah ia buat pada kitab-kitab sebelumnya. Ia berkata, Allah telah mengilhamiku dalam membuat urutan tahapan menakjubkan pada kitab ini. Tahapan yang belum pernah aku buat pada karyaku sebelum ini. Maka Al-Ghazali menerangkan bahwa ada 7 tahapan dalam menapaki jalan ibadah, yaitu tahapan ilmu, tahapan tobat, tahapan penghalang, tahapan rintangan, tahapan pendorong, tahapan pencemar, dan tahapan pujian dan syukur. Oleh karenanya, sesiapapun yang ingin mengamalkan tahapan-tahapan ini, karena sesungguhnya tahapan-tahapan ini adalah suatu proses menuju sempurnanya ibadah. Kita dapat merasakan dihampiri oleh tahapan-tahapan ini bila memang kita benar-benar berniat menyempurnakan ibadah kita. Dan melakukan renungan diri yang sungguh-sungguh. Tanpa niat dan renungan yang sungguh-sungguh, niscaya kita tidak akan pernah bisa menemukannya. Hal pertama yang harus dimiliki untuk mencapai kesempurnaan ibadah, adalah ilmu. Ibadah dan ilmu adalah sepasang permata, maka agungkanlah mereka.
telah menjadi keharusan bagi seorang hamba untuk tidak disibukkan dan dibebani oleh segala hal selain keduanya. Ilmu menjadi pokok pangkal yang harus diikuti dan didahulukan daripada ibadah, karena dua alasan. Pertama, kita wajib mengetahui siapa yang akan disembah. Bagaimana kita akan menyembah Dia yang belum kita ketahui asma-Nya, sifat-sifat, dan zat-Nya, karena bisa jadi kita meyakini sesuatu yang justru berlawanan dengan yang sebenarnya. Kemudian, kita harus ketahui kewajiban-kewajiban syar'i yang diperintahkan dan wajib untuk dilaksanakan, serta larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Selanjutnya, selain ibadah-ibadah lahiriah ini, juga harus dijalankan ibadah-ibadah hati. Tawakal, berserah diri, sabar, ridho, ikhlas, taubat, dan sebagainya. Lalu ilmu apa yang wajib dipelajari? Pertama, ilmu tauhid. Kedua, ilmu siri atau tasawuf, yakni ilmu tentang perbuatan-perbuatan hati. Ketiga, ilmu syariah. Ketiga macam ilmu di atas mempunyai batasan minimal untuk dipelajari, yang insya Allah akan dibahas pada kajian yang lain. Kemudian, yang harus dikerjakan adalah bertobat. Pertama, agar kita mendapatkan bimbingan dalam ketaatan, karena keburukan dosa itu membuat keterhalangan dari segala kebaikan. Kedua, diwajibkan bertobat agar ibadah diterima Allah. Diumpamakan seperti orang yang memberikan hutang, tidak akan menerima hadiah si pengutang, sebelum hutangnya dibayar terlebih dahulu. Dan berikut ini adalah syarat-syarat untuk bertobat. Setelah seorang hamba bertobat, dia akan menemukan dalam kehidupannya penghalang yang bisa menyebabkan hatinya berpaling. Halangan-halangan ini hanya dapat disingkirkan dengan melepaskan diri dari keinginan atas dunia dan bersikap zuhud. Ingat, bahwa yang dinafikan dalam hal ini adalah keinginan terhadap dunia, bukan usaha ataupun perilaku. Hal yang juga dapat mendorong agar terlepas dari keinginan dunia adalah selalu mengingat akan bahaya dan kecacatan dunia. Simak pernyataan Yahya bin Mu'az ar-Razi yang berbunyi, "Telah aku tinggalkan dunia ini lantaran sedikit manfaatnya, berat bebannya, cepat rusaknya, dan hina peminatnya." Abu Bakar al-Warraq berkata, "Akan tetapi, dari dunia ini akan tercium aroma semerbak yang menggoda. Siapapun yang mengeluhkan perpisahan dengan seseorang, ia akan terus berhasrat untuk menemuinya kembali. Sedangkan siapapun yang meninggalkan seseorang karena enggan bersekutu dalam kejahatan, meninggalkannya itu lebih ia senangi. Ketahuilah, bahwa dunia itu musuh Allah, sedangkan engkau adalah pencintanya. Barang siapa mencintai seseorang, dia akan membenci musuh orang yang dicintai." Setelah seorang hamba berhasil menyingkirkan penghalang-penghalang dalam hidupnya, dia akan menemui kenyataan bahwa ada rintangan-rintangan yang tidak kalah menyulitkan yang dapat mengganggu khusyuknya ibadahnya. Masalah rizki yang dirasakan kurang, yang selalu memenuhi pikirannya tanpa putus. Perasaan sedih karena memiliki banyak hutang. Takut terjadi kecelakaan di jalan, takut rumahnya kemalingan, juga musibah yang menimpa, seperti kebanjiran, kebakaran, dan lain-lain. Atau mungkin juga menerima kenyataan bahwa dirinya terlahir cacat, atau anaknya lahir dengan kebutuhan khusus, yang kesemuanya adalah ketetapan Allah, maka jalan untuk menghapus rintangan ini tidak lain adalah dengan bertawakal. Abu Muhammad berkata, dunia ini berjalan hanya bagi dua macam orang. Orang yang bertakwa, dan yang tidak. Jika Allah berkehendak, Dia dapat mencukupkan rizki hambanya tanpa sebab atau sarana apapun. Berapa banyak orang yang kuat dalam berusaha, dan berakal cemerlang, namun rizki dipalingkan darinya. Dan berapa banyak orang yang lemah dalam ikhtiar, namun seakan-akan rizki hanya menciduk dari lautan. Inilah bukti rahasia Allah. Jika kita bertanya, bolehkah mengarungi padang pasir tanpa perbekalan dan hanya bertawakal kepada Allah? Apabila kau memiliki keteguhan hati dan keyakinan kokoh terhadap janji Allah, maka kerjakanlah. Namun jika tidak, maka bersikaplah seperti orang awam. Imam Abu Ma'ali berkata, sesungguhnya orang yang berjalan bersama Allah sesuai dengan kebiasaan awam, maka Allah akan menyertainya dalam kebiasaannya. Adapun dalam menghadapi bahaya yang masih mengkhawatirkan,
belum diketahui kebaikan dan keburukannya, maka tidak lain kita harus memasrahkan diri kepada Allah, atau bersikap tafwid. Apabila kita memasrahkan urusan kita kepada Allah, kita akan tahu bahwa kita tidak akan jatuh, kecuali pada kebaikan. Lalu dalam menghadapi kesulitan dan musibah, kita diminta untuk bersikap sabar. Sebab sesungguhnya, seluruh perkara ibadah itu dibangun atas dasar kesabaran, sehingga barang siapa yang tidak bersabar, dia tidak akan pernah benar-benar mencapai hal yang penting dalam ibadah secara hakiki. Dan juga ridho terhadap ketentuan Allah. Pertama, agar kita dapat fokus dalam beribadah. Karena jika kita tidak rela terhadap ketentuan Allah, hati kita akan selalu berada dalam keadaan cemas. Selalu bertanya, mengapa begini? Mengapa begitu? Apabila hati disibukkan dengan seperti itu, bagaimana mungkin ibadah dapat dilakukan dengan khusyuk? Padahal kita hanya memiliki satu hati. Apabila hati kita telah kita penuhi dengan kecemasan, tentu tidak ada lagi hati yang tersisa untuk beribadah. Dikatakan oleh Abu Ali Syakik, sesungguhnya ratapan atas perkara-perkara masa lalu dan yang akan datang telah menghilangkan keberkahan waktumu yang sekarang. Dengan bertawakal, berserah diri, bersabar, dan rela terhadap ketetapan Allah, seorang hamba telah berhasil menaklukkan tahapan rintangannya. Tentu atas perkenan dan pertolongan Allah. Maka tekadnya akan menguat untuk menyempurnakan ibadahnya. Namun tiba-tiba, dia merasakan semangatnya melemah, tidak bergairah, dan tidak termotivasi untuk melakukan kebaikan sebagaimana biasanya. Bahkan dirinya tiba-tiba lalai, berleha-leha, bahkan sampai berbuat jahat, hal yang sia-sia, merusak, dan bertindak bodoh. Dalam kondisi ini, seorang hamba membutuhkan pembimbing, yang akan mengarahkannya menuju kebaikan dan ketaatan. Ia juga membutuhkan pemberi peringatan, yang dapat mencegahnya dari kejahatan dan kemaksiatan. Pembimbing dan pemberi peringatan tersebut adalah rasa harap atau roja, dan rasa takut atau khauf. Rasa harap terhadap rahmat, pahala, kemuliaan, dan hal-hal baik lain yang dijanjikan Allah, merupakan pembimbing yang mendorong seorang hamba untuk selalu taat. Sementara rasa takut terhadap pedihnya hukuman Allah dan berbagai kesusahan, siksa, dan kehinaan yang diancamkan, akan mencegah dan menjauhkan seorang hamba dari berbuat kesia-siaan. Tahapan inilah yang dinamakan tahapan pendorong, atau akobat al-bawa'idz. Jika seorang hamba telah memiliki rasa harap dan rasa takut dalam dirinya, dengan taufik dan bimbingan Allah, dia pasti akan mampu menaklukkan tahapan yang sulit ini. Dalam satu riwayat dikisahkan, di akhirat kelak, ada seseorang yang sedang sibuk mencari-cari pahala amal ibadahnya. Lalu Allah berkata kepadanya, bukankah amalmu telah membuatmu terkenal di majelis-majelis? Bukankah kau telah menjadi pemimpin di dunia? Bukankah jual beli telah dimudahkan atasmu? Bukankah kau telah dimuliakan? Pemirsa, pahamilah, bahwa hal semacam ini dan yang semacamnya adalah bencana. Ada dua keburukan yang disebabkan oleh riya. Pertama, keburukan yang tertutupi atau samar-samar. Menurut sebuah riwayat, ketika malaikat membawa naik amal perbuatan seseorang dengan Allah berfirman, kembalikan ia ke Sijjin. Karena ia mengerjakan amal bukan karena aku. Kedua, keburukan yang terang, yaitu keburukan yang tersingkap pada hari kiamat di hadapan semua makhluk. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang riya akan dipanggil dengan 4 sebutan, orang kafir, orang jahat, pembohong, dan orang yang merugi. Sia-sialah usahamu, dan terhapuslah pahalamu. Maka kau tidak memperoleh bagian. Mintalah kepada orang yang kau berbuat karenanya, hai penipu. Demikianlah, pencemar atau perusak ibadah yang disebut riya. Adapun obatnya adalah bersikap ikhlas, melakukan amal perbuatan semata-mata karena Allah. Lalu perusak atau pencemar yang kedua adalah ujub. Hakikat ujub adalah merasa besar dengan amal kebaikan yang dilakukan. Lalu mengapa sifat ujub ini harus dihindari? Pertama, sifat ujub dapat menghalangi limpahan taufik dan pertolongan Allah. Rasulullah bersabda, ada 3 hal yang dapat menghancurkan, yaitu orang bahil yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan bangganya seseorang terhadap dirinya. Kedua, sifat ujub dapat merusak amal saleh. Nabi Isa mengatakan,
Wahai kaum Hawariyun, betapa banyak lentera yang padam karena hembusan angin, dan betapa banyak orang yang beribadah dirusak oleh sifat ujub. Karenanya, mintalah pertolongan kepada Allah untuk menjaga diri kita dari sifat-sifat yang merusak. Dan perbanyaklah zikir mengingat karunia Allah. Dialah yang memberikan kemuliaan, dan dialah yang menjanjikan pahala yang besar. Pemirsa RNC yang budiman, setelah berhasil menaklukkan tahapan-tahapan sebelumnya, berhasil mencapai tujuan dari perjalanan ibadah ini, dan selamat dari berbagai bahaya yang menghadang, wajib bagimu memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat besar dan karunia agung ini. Memuji dan bersyukur ini memberikan dua hal, langgengnya nikmat dan bertambahnya nikmat itu sendiri. Dengarkan sabda Rasulullah ini, sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan itu buas, seperti buasnya binatang liar. Maka, ikatlah dia dengan syukur. Ketahuilah, para ulama membedakan antara alhamdi dan asyukri. Alhamdi adalah ucapan yang sejenis dengan tasbih dan tahlil, sehingga ia termasuk amal-amal lahiriah. Sementara asyukri adalah sikap yang sejenis dengan as-sabar, atau kesabaran, dan at-tafwid, atau kepasrahan, sehingga dia termasuk amal-amal batiniah. Syukur adalah lawan dari kufur. Sedangkan alhamdi adalah lawan dari al-laum, atau tercela. Jadi jelaslah bahwa memuji dan bersyukur memiliki pengertian yang berbeda. Allah berfirman dalam surat As-Saba, ayat 13, "Dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur." Setelah sang hamba berhasil mencapai puncak tahapan ini, tiba-tiba terlintas dalam pikirannya, apa yang sebenarnya ia tuju dan cari selama ini. Namun baru beberapa langkah ia berjalan, tibalah ia di dataran luas karunia, padang kerinduan, dan hamparan kecintaan, atau mahabbah. Lalu ia sampai di taman keridoan, kebun-kebun cinta, bentangan permadani kegembiraan, dan martabat kedekatan dengan Allah. Di sini, sang hamba akan mendapatkan pakaian kehormatan dan kemuliaan. Dia akan merasa begitu nikmat dalam keadaan ini. Dia pun bergumul di atas semerbak wewangiannya di sepanjang kehidupan dan sisa umurnya. Tubuhnya memang masih di dunia, tetapi hatinya telah berada di akhirat, sambil menunggu datangnya sang penjemput, hari demi hari, jam demi jam. Saat itu, ia akan merasa jemu terhadap semua makhluk. Dia akan memandang hina terhadap dunia. Dia juga akan selalu merindukan kematian, yang akan tergenapi tatkala dia bertemu dengan al-mala al-ala, yaitu para penghuni tempat tertinggi. Saat menjelang kematiannya, para malaikat utusan Tuhan semesta alam mendatanginya. Mereka menghampirinya dengan membawa kesenangan, kepuasan, kabar gembira, dan kerelaan dari Rob yang ridho dan tiada murka. Para malaikat itu lalu memindahkan jiwa sang hamba dalam keadaan baik, senang dan penuh sukacita, menuju hadirat ilahi dan tinggal di taman-taman surga. Kita memohon kepada Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar melimpahkan kepada kita semua karunia dan nikmat yang agung lagi tinggi ini, yang semua itu sama sekali tidak sukar bagi Allah. Kita juga memohon kepadanya, agar jangan sampai ilmu yang kita pelajari justru menjadi hujah yang merugikan kita di hari kiamat. Semoga Allah selalu memberikan kita semua taufiknya, agar kita selalu dapat mengamalkan ilmu ini dan menegakkannya sesuai dengan apa yang Dia sukai dan ridhoi. Sesungguhnya Dia adalah zat yang paling penyayang di antara para penyayang. Terima kasih, dan sampai jumpa